Lillahi wa rasulihil a'izza wa ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, warga Labusada. Yang saya hormati dan saya muliakan juga organisasi UMDI, Ummahat Darul Dakwah wal Irsyad, selaku penyelenggara acara ini. Yang saya hormati dan saya muliakan juga para pengurus Masjid Darus Saadah Labusada ini. Yang saya hormati dan saya muliakan juga para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang sempat hadir, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang hadir, yang tidak bisa namanya saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat-sangat berharga dan berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, duduk bersama dalam rangka menghadiri acara santunan anak yatim, menghadiri pengajian yang dilanjutkan nanti berbuka bersama. Salawat dan salam kecintaan kita haturkan, kita kirimkan kepada kekasih tercinta, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berkat perjuangan beliaulah sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dengan mana yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kelak di padang mahsyar nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sederhana saya muliakan salam Allah Subhanahu wa taala. Acara pengajian ini adalah santunan anak yatim. Saya diberikan amanah untuk mengisi pengajian pada sore hari ini. Senang sekali rasanya saya berdiri di tempat yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, dan bersama-sama dengan orang-orang baik yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya teringat Bapak Ibu, dulu waktu saya sekolah di Madrasah Sanawiyah di Mangkosok, dan alhamdulillah teman-teman saya juga yang dari Mangkosok hadir pada kesempatan hari ini. Saya waktu kelas 2 Sanawiyah itu ada pengajian, dan kebetulan yang mengisi pengajian itu guru saya. Nah, pada malam di pengajian itu ada satu kalimat yang guru saya sampaikan, dan itu membekas di hati saya. Dimanapun saya berada, kapanpun itu, kalau saya ingat pasti saya amalkan. Jadi guru saya mengucapkan kalimatnya seperti ini. Kalimatnya indah sekali. Jika kalian mendapati taman-taman surga, maka sempatkanlah dirimu untuk singgah. Setelah saya baca-baca buku, buka-buka kitab, ternyata kalimat ini adalah hadis Nabi. Jadi Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada kita lewat sabdanya, jika kalian menemukan atau mendapati salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka luangkanlah waktumu, tolong singgah di situ. Nabi yang ngomong, bukan saya. Jadi kita disuruh meluangkan waktu ketika kita mendapati salah satu dari taman-taman surga, kita disuruh untuk hadir. Ini taman-taman surga ya, bukan taman-taman dunia, bukan taman bunga yang ada di Sumeneb itu, bukan.
bukan taman Bungkul yang ada di Surabaya, bukan, apalagi taman yang di lagunya Roma Irama itu. Taman alam jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta. Jangan dilanjutkan soalnya nanti kedengaran yang lain lagunya. Mari masjid lagu saja muncul orkes. Jadi cukup sampai di situ saja. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah taman-taman surga. Salah satu di antara taman-taman surga adalah acara-acara seperti ini. Jadi taman-taman surga itu di antaranya pengajian, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian majlis taklim, majlis sholawat, majlis zikir, tahlilan, yasinan, itu semua taman-taman surga. Jadi mau pada pengajian yang dimabai, muncul ustaz atau kiai sapa aboi, tolong bapak ibu mau pada waktu luang hadir. Ketika kita tidak mampu hadir misalnya, kita ada waktu yang sangat sempit dan padat sekali, ya buatlah kecil-kecilan, atau mungkin kita bisa membuat pengajian sendiri. Misalnya kita mau buat perkumpulan, muncul ustaz muncul sapa, tapi tadi kenekan, maka cari masjid terdekat. Jadikan masjid itu sebagai tempat acara-acara kebaikan. Apa gunanya masjid mentayang kebaikan? Masjid nega anti umat, jadi umat siapa boleh silakan, selama itu masih acara kebaikan, tidak apa-apa disimpan di masjid. Daripada masjid muncul orkes, muncul dangdut, maka lebih bagus disimpan atau ditempati dengan acara-acara yang baik. Nah, kembali kepada yang tadi, apa manfaatnya ketika kita hadir di taman-taman surga itu? Apa manfaatnya ketika hadir kita di pengajian? Tentu Nabi menganjurkan kepada kita, tidak mungkin tidak ada manfaat di dalamnya. Pasti ada manfaatnya. Ketika kita hadir di pengajian, hadir di majelis zikir, hadir di majelis sholawat, hadir di tadarusan, perkumpulan baca Quran, maka yang kita dapati itu adalah, kalau bukan ilmu, ya zikir. Kalau bukan zikir, ya ilmu. Atau kedua-duanya bisa kita dapatkan secara bersama. Terus apa gunanya? Apa gunanya ilmu dan zikir ini untuk kita? Emang berguna? Zikir dan ilmu itu Pak, zikir dan ilmu itu makanannya hati. Makanannya hati dan otak. Dan itu bisa kita dapati di pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis salawat, dan majelis-majelis zikir. Kalau jasmaninya, badan fisik yang sehat ini, yang kuat ini, butuh makan. Kalau jasmaninya, lahiriah kita ini butuh makan, butuh asupan nutrisi, maka demikian juga ruhani. Demikian juga batiniah, hati dan otak kita juga perlu makan. Tentu berbeda makanannya jasmani dengan makanannya rohani, itu berbeda. Kalau makanannya jasmani di Indonesia mungkin yang paling masyhur ya di antara kita itu terkenal sekali nasi. Itu makanan pokoknya jasmani, nasi. Bahkan tidak dikatakan makan kalau belum makan nasi. Misalnya ya Allah lima, com, mari makan, menjadilah padahal nanti mie atau bungkus. Com, mari makan, menjadi nama padahal jajan Pak Toples petani. Tapi karena belum makan nasi itu kita ikut makan. Karena belum makan nasi maka belum dibilang makan. Tentu di daerah-daerah yang lain mungkin makanan pokoknya berbeda-beda, berisi jagung, berisi kacang, berisi sayuran-sayuran, macam-macamnya itulah. Nah, kalau kita baca buku-buku atau artikel-artikel Pak, itu di daerah-daerah tertentu juga berbeda. Misalnya di daerah Arab itu makanan pokoknya gandum. Kalau ke Sekonen ke Inggris itu makanan pokoknya roti. Tentu kalau kita ke sana pas dia penyarap roti kita kira kenyang. Ngakan resa arena nasi. Begitu pula ketika orang Arab ke sini, pakai penyarap rokok, di penyarap nasi, ya mencret.
lambungnya tidak biasa dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka ini jasmani, makanan pokoknya jasmani. Bagaimana dengan makanan pokoknya rohani? Bagaimana dengan makanan pokoknya hati dan otak ini? Yaitu tadi, makanan pokoknya hati dan otak adalah ilmu dan zikir, dan itu bisa kita dapati di pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis sholawat, dan majelis zikir, dan majelis-majelis yang lain. Oleh sebab itu maka ketika jasmani ini, badan ini tidak makan, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya kita puasa sekarang, habis terkuras tenaga, lempo, lemes, loyo, leso, dan lain-lain itulah berdekat pilih. Karena tidak makan, tidak ada tenaga. Menurut penelitian terdahulu, orang itu mampu tidak makan selama kurang lebih 30-40 hari. Lepas dari dia kempes, mati. Orang tangan kan selama 40 hari mati. Minum itu bisa sampai 7 harian lah, kelar tak minum. Tapi lepas dari dia meninggal. Maka sama halnya dengan rohani, Bapak Ibu sekalian. Ketika jasmani ini tidak dikasih makan, dia akan mati. Begitu juga rohani. Ketika hati dan otak ini tidak dikasih makan, maka dia juga akan mati. Ulama menyatakan apa yang paling mengerikan di dunia ini, apa yang paling menakutkan. Ayo, nak kana Andre, mempenyakit apa sih paling menakut? Hantu, setan, sundel bolong, kuntilanak, pocong dan segala macam. Apakah yang paling mengerikan itu hantu? Apakah yang paling mengerikan itu mempunyai istri yang terlewet, ngoceh tiap hari kelakuan? Apakah yang paling mengerikan di dunia ini adalah mendapatkan suami yang tidak bekerja, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga? Ternyata kata para ulama, bukan itu yang paling mengerikan di dunia ini. Laisa hunaka afdal, kata para ulama, tidak ada yang lebih mengerikan di dunia ini min mauti qalbi, daripada hati yang mati fi jasadil hayyin, di dalam tubuh yang masih hidup. Tetunan ateh neka mati, terus badan fisik neka mati, itu kok artinya sama-sama mati. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Ketika hati ini mati dan jasad atau fisik masih hidup, nah ini yang kacau. Ini yang kacau. Rasulullah sudah mengingatkan, ala ketahuilah Bapak Ibu sekalian, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh, di dalam jasad, di dalam fisik yang kuat ini ada segumpal daging. Iza sholahal jasadu kulluh, kalau daging yang segumpal ini baik, maka baik pula anggota tubuh yang lain. Wa iza fasadal jasadu kulluh, tapi ketika daging yang segumpal ini buruk, jelek, maka anggota tubuh yang lain juga ikut buruk. Apa namanya daging yang segumpal ini? Apa namanya? Rasulullah mengatakan, ala ketahuilah wahidal qalbu, namanya itu adalah hati. Orang yang mati hatinya tidak mau menerima nasihat. Orang yang mati hatinya sudah tidak bisa merasakan lezatnya baca Quran. Orang yang mati hatinya sudah tidak mampu merasakan nikmatnya sholat. Orang yang mati hatinya sudah tidak mampu merasakan nikmatnya berpuasa, menahan perasaan lapar, merasakan perasaan orang lain. Orang yang mati hatinya sudah tidak mampu merasakan nikmatnya berbagi dengan sesama, menyantuni anak yatim, menolong membantu fakir miskin. Orang yang mati hatinya sudah tidak mampu merasakan nikmatnya berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini pasti hatinya masih hidup. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin orang yang mati hatinya itu mau datang ke sini. Tidak mungkin orang yang mati hatinya itu mau duduk di sini mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, tidak mungkin. Makanya saya yakin betul bahwa semua yang hadir di masjid ini hatinya masih hidup, dan mudah-mudahan insya Allah senantiasa Allah hidupkan hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran kita adalah santunan anak yatim. Ada ayat yang paling masyhur, Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Tadi dibacakan oleh
Qari'ah kita itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kata Allah, tahukah kalian siapa pendusta agama? Siapa pendusta agama? Jadi ada orang Islam tapi masih dilabel oleh Allah, masih dicap sebagai pendusta agama. Itu ada, Pak. Warga dalam musyawarah ini bisa saja dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Oleh sebab itu kita harus tahu kelakuan pendusta agama ini bagaimana supaya kita bisa hindari itu, supaya kita tidak dicap sebagai pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Tahu Pak siapa pendusta agama? Tahu? Nah, kalau tidak tahu berarti ayat tersebut butuh penafsiran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Berarti butuh penafsiran. Di dalam ilmu tafsir ada namanya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ketika ada satu ayat yang artinya itu mengandung pernyataan yang ambigu, artinya maknanya itu benar-benar, maknanya itu kita tidak mengerti. Orang saja ada ayat yang maknanya itu pertanyaan, membutuhkan jawaban, membutuhkan penafsiran. Maka dalam tafsir Quran bil Quran itu ada dua. Yang pertama, ayatnya itu, penafsirannya itu berada di surah yang lain dan di ayat yang lain. Saya kasih contoh Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka orang-orang yang dibenci dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Di situ ada tiga kata, ada tiga kalimat yang tidak kita mengerti. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa kira-kira orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah ini? Kan tidak dijelaskan di situ. Berarti butuh penafsiran. Maka tafsirnya menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu penafsiran an'amta 'alaihim yang ada di Quran surah Al-Fatihah ayat 7 itu tafsirnya berada di Quran surah An-Nisa ayat 69. Berada di sini. Jadi jauh melangkah tafsirnya di ayat yang lain. Siapa yang disebutkan oleh Allah yang kira-kira yang mendapatkan nikmat, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di situ minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baiknya teman. Teman yang terbaik itulah mereka. Jadi tafsirnya di situ. Ada juga ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mereka yang dibenci. Yang dibenci oleh Allah siapa? Kan tidak dijelaskan di situ. Nah, di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa yang dibenci di situ adalah orang-orang Nasrani. Kemudian waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat yang disebutkan oleh Allah di Quran surah Al-Fatihah ayat 7 itu di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi begitu, ada ayat yang ditafsirkan dengan ayat. Namun yang ini yang pertama ayatnya itu berada di surah yang lain. Nah kemudian yang kedua, ada ayat yang penafsirannya ini beruntut. Artinya ketika ada pertanyaan di dalam Al-Quran atau ada pernyataan yang butuh penafsiran, tafsirnya sudah ada nih setelah ayat itu. Jawabannya ada setelah ayat itu disebutkan. Misalnya saya kasih contoh Quran surah Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian. Semua manusia ini rugi Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang untung. Rugi semua. Tapi kira-kira adakah orang-orang yang beruntung di antara orang-orang yang rugi itu? Pertanyaannya di situ. Ada nggak orang-orang yang untung? Ada. Jawabannya di mana? Langsung dijawab oleh ayat setelahnya.
illal ladzina amanu. Orang yang beruntung itu orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Orang yang beruntung itu orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran. Kemudian juga misalnya wa ma adraka lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu enggak? Allah nanya. Ada yang tahu enggak malam Lailatul Qadar itu malam apa? Langsung dijawab oleh ayat setelahnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. Ada ayat lain, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Langsung ngecek, tapi kok bisa orang yang salat celaka? Padahal Allah perintahkan kita untuk salat. Setelah kita salat kok bisa diklaim sebagai orang yang celaka? Gimana ceritanya? Kita diperintah untuk salat. Nah, selesai kita sholat, kita diklaim oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka. Kok bisa? Apakah sholat kita yang selama ini kita lakukan itu sia-sia? Apakah sholat kita yang kita kerjakan itu tidak berguna? Kok bisa diklaim sebagai orang yang celaka? Maka ayat itu butuh penafsiran, butuh penjelasan. Penjelasannya ada di ayat setelahnya. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang di dalam sholatnya mereka lalai. Orang-orang yang ketika sholat mereka tidak fokus. Orang-orang yang ketika sholat mereka tidak khusyuk. Jadi ada orang-orang yang sholat itu kalau kita satu tinggal nih kawan, ketika ada Allahu Akbar, ada yang beda berbeda. Apa ada itu? Jadi itu sudah kegiatannya, sudah dikatakan tidak khusyuk karena main-main. Sekalipun definisi khusyuk menurut para ulama itu berbeda-beda. Khusyuk itu menurut para ulama berbeda-beda. Memang ketika kita sholat itu ada setan khusus yang menggoda. Jadi ada setan khusus, namanya setannya itu walhan. Ketika sebelum sholat kita itu tidak difikirkan tidak difikirkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Tak pikir apa-apa, tapi ketika kita takbir, pikiran kami masuk. Apa boleh saya pikirin? Allahu Akbar. Alhamdulillah sosok pensiun dari baik. Berikan doa bagi itu sudah tidak fokus salatnya. Bila ibu-ibu datang dari pasar berpikir apa yang digunakan mana, maka takbir kosong. Allahu Akbar. Mari takbir langsung kan. Aduh, sudah jadi dengan kami dasar panen. Siapa bersiap kalian berdiri. Mantel semalam mudah-mudahan kan sudah laku. Insyaallah deki kapan mari ke BC langsung alat dasar service. Sudah tidak harus salatnya karena pikiran kita kemana-mana. Maka kita harus fokus di dalam salat itu. Ulama mendefinisikan khusyuk berbeda-beda. Misalnya ada Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu adalah ketika kita tidak bermaksiat antara salat satu dengan salat yang lain. Jadi misalnya setelah selesai kita sholat subuh, selesai sholat subuh kita tidak bermaksiat sampai sholat zuhur, maka sholat subuhnya dianggap khusyuk. Kita sholat zuhur tidak bermaksiat sampai masuk waktu asar, maka sholat zuhurnya dinilai khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian ada ulama juga yang mengatakan khusyuk itu harus dimulai dari berwudu. Ketiwa alur harus fokus. Misalnya beresapi bagaimana ketika kita membasuh wajah, mengeluarkan dosa-dosa kita, mulai dari dosa-dosa mata, dosa mulut, mengalir bersamaan dengan air yang jatuh. Kemudian membasuh tangan kanan misalnya, berharap bahwa amal perbuatan kita, buku yang ditulis nanti diterima di akhirat dengan tangan kanan. Misalnya kita membasuh kaki, berharap bahwa nanti bisa lewat di jembatan Shiratal Mustaqim dengan aman. Selesai berwudu, sholat sunat sambil berzikir, kemudian melaksanakan sholat fardu, selesai fokus dengan bacaan, disempurnakan gerakan-gerakan sholat. Itulah khusyuk. Tapi ada juga ulama yang mengatakan khusyuk itu hanya pada saat waktu sholat saja. Jadi menambahkan angka takbir itu sudah
sudah harus merasakan kekhusyuan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Di situ kita merasa bahwa jiwa diri yang lemah ini sedang menghadap kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuat. Diri yang lemah ini sedang menghadap kepada-Mu yang Maha Kuasa. Artinya disempurnakan bacaannya, diresapi makna-maknanya, diatur zikir nafasnya, disesuaikan dengan Allah Akbar, Allah Akbar, sehingga kita merasakan bagaimana nikmatnya bermesraan dengan Allah, bagaimana nikmatnya berdua-duaan dengan Allah, bagaimana nikmatnya kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ya, teman-teman, ini belum ke intinya. Saya hanya menjelaskan tadi. Intinya tafsir itu, tafsir ayat yang tadi. Jadi Al-Quran itu terkadang ditafsirkan melalui ayat yang lain, terkadang juga tafsirannya itu ada setelah ayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian para pendusta agama Allah? Orang yang mendustakan agama itu bukan orang mabuk, Pak. Orang yang mendustakan agama itu bukan orang sakau, bukan orang pecandu narkoba, bukan penyempat, bukan itu. Tapi Allah menjelaskan lewat ayat berikutnya, al-ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang menghardik anak yatim itulah pendusta agama Allah. Maka kita jangan lakukan itu. Jangan hardik anak yatim supaya kita tidak termasuk orang pendusta agama. Tapi alhamdulillah, saksikanlah ya Allah, di sore hari ini warga Musada dan warga-warga yang lain berkumpul di acara santunan anak yatim. Insya Allah warga Musada dan orang-orang yang hadir saat ini sudah tidak dicap oleh Allah sebagai pendusta agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatiku ini keras, saya tidak bisa disenggol sedikit langsung marah. Kemudian keinginan-keinginan saya itu kenapa sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kau ingin hatimu lembut? Atuhibbu ayyalinal qalbu? Apakah kau ingin hatimu itu jadi lembut? Apakah kau ingin keinginan-keinginanmu itu tercapai, terkabul? Kemudian menjawablah sahabat itu, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasulullah menjawab, irhamil yatim, kasih sayangi anak yatim. Wamsah rasahu, usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'am, berikan dia makanan dari makananmu, berikan dia minuman dari makananmu. Cukupi kebutuhannya dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Apa yang diperlukan kasih. Ya qalbuka, maka hatimu akan menjadi lembut dan keinginan-keinginanmu pun seketika itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau membuktikan sabda Rasulullah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang lebih, yang kaya, yang punya banyak kelebihan harta, coba sedekahkan kepada anak yatim. Cari anak-anak yatim, nanti lebaran berikan dia baju baru. Setelah lebaran kenaikan kelas, berikan dia sepatu. Kalau nggak ada seragamnya, berikan seragam. Kalau nggak ada buku tulis, berikan dia. Fasilitasi pendidikannya itu. Maka buktikan sabda Rasulullah SAW, hidupmu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau ada yang menginginkan kehidupan dunia ini senang, bahagia, ada yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, atau ada yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, di dunia senang, di akhirat senang, dan duduk bersama Rasulullah SAW di dalam surga Allah, maka kata Rasulullah, santuni anak yatim. Barang siapa yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, ini bukan kata saya Bapak Ibu, saya tidak berani mengatakan itu. Ini kata Rasul. Barang siapa yang menyantuni anak yatim, ana wahya fil jannati kahatain, aku dengan dia, dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Wa farraqa baina usbu'aihi as-sabar wal wusta. Kemudian dia merenggangkan kedua tangannya, jari telunjuk dan jari tengah, dimain-mainkannya seperti ini, sebagai isyarat bahwa jarak antara orang yang menyambutnya anak yatim dengan Rasulullah hanya sebatas angin, tidak ada jarak di antara keduanya kecuali hanya udara yang memisahkan.
yang punya kelebihan harta, tolong sisihkan untuk anak-anak yatim. Waman masalah yadahu ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah akan berikan pahala sebagaimana banyaknya rambut yang berada di kepala anak yatim. Tapi jangan hadis ini dimakan mentah-mentah hadisnya berbunyi seperti itu, kemudian ada bapak-bapak menyantuni anak yatim yang botak rusaknya kepalanya, yang botak tidak rusak. Setelah ditanya, Pak, kenapa yang botak tidak rusak? Tidak ada pahala di situ, soalnya tidak ada rambutnya. Ya tidak seperti itu. Mana hadisnya adalah ketika orang itu menyantuni anak yatim, maka Allah akan memberikan apresiasi lebih kepadanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, kemudian diberikannya pahala sebagaimana banyaknya rambut yang berada di kepala. Artinya banyak, tidak terhitung, tidak ternilai. Siapa sih ngitung aku? Kan banyak sih bisa ngitung. Jadi seperti itulah pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Oleh sebab itu maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim, saya doakan mudah-mudahan lancar rezekinya, amin. Saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Mudah-mudahan murah rezekinya, terkabul hajatnya, dan insya Allah mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai yang pertama, kita supaya tidak dicap sebagai pendusta agama Allah, yang pertama satunya anak yatim. Ternyata ada sambungannya lagi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka itu adalah orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Jadi ada orang pendusta agama Allah, orang yang dicap sebagai pendusta agama Allah. Yang kedua ini, mereka yang tidak mau memberi makan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan antara anak yatim dan fakir miskin? Kalau anak yatim itu Bapak Ibu ada batasannya. Anak yatim itu ketika sudah sampai pada usia balik, dia sudah tidak yatim lagi. Tapi ada orang-orang yang tidak ada batasannya. Ada yang tidak ada batasannya. Mereka itu adalah orang-orang yang mau tua, mau remaja, dewasa. Ada di antara saudara-saudara kita yang memiliki perekonomian yang sulit. Ada di antara tetangga-tetangga kita yang butuh uluran tangan kita, butuh rezeki kita. Kita ini sebenarnya perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang punya harta kemudian dia sombong, sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta itu adalah titipan. Oleh sebab itu maka jangan sombong kalau punya harta berlebih. Itu hanya titipan. Apa yang sesungguhnya kita itu adalah yang kita sedekahkan. Boleh jadi uang yang ada di kantong sekarang itu belum sepenuhnya harta kita. Nanti keluar dari masjid boleh jadi ke gerga bensin, mau tak ke gerga bensin, ke gerga rokok. Harta sesungguhnya kita, harta yang kita dapatkan, harta yang kita sedekahkan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, maka itulah yang menjadi seutuhnya harta kita yang akan menjadi kekal abadi, dan itulah nanti yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan di antara harta-harta orang-orang kaya itu ada sebagian hak orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Makanya kita yang punya harta, Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan harta, ma'akalta fa'atmaita, yang kita makan Pak itu akan busuk, yang kita makan itu akan busuk. Makanan apapun itu, makanan semahal apapun, seenak apapun itu, kalau kita sudah makan ditransmisi ke perut kita BAB, mohon maaf, yang keluar baik, yang keluar kotoran. Saya belum menemukan ada orang makan pizza, burger, makanan-makanan yang mahal, kemudian ketika dia BAB keluar emas, belum saya temukan itu. Ketika dia BAB keluar berlian misalnya, belum ada. Artinya semua yang kita makan itu pasti akan busuk. Wala istafa fa'aita,
yang kau pakai ibu-ibu sekanti seragam, misalnya melek kebaya, melek lampi das terlebih yang ku bisa kalau jangan dekat kalau jangan esasa pada esasa masuk dan kemari tengok sekali senyum kalau laporan bentekos suatu saat pakaian yang kita pakai pun akan mampu. Apa yang mesti kita perbuatkan dari pakaian yang ganteng, pakaian yang mahal, mending uangnya dipakai untuk membelikan saudara-saudara kita pakaian. Misalnya ada saudara kita yang tidak punya pakaian, kurang layak untuk dipakai, maka kita kasihlah. Kita kasih kepada mereka yang membutuhkan itu. Jadi yang kita makan itu akan busuk, yang kita pakai akan laku, tapi ada yang kekal, ada yang tidak busuk, ada yang tidak laku. Apa itu? Wa ma tasaddaqta. Apa yang kau sedekahkan, maka itulah yang akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bapak-bapak ibu-ibu yang punya kelebihan harta, kalau mau tidak dicap oleh Allah sebagai pendusta agama, kalau mau tidak dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan-aturan Islam, maka kasihanilah anak yatim, bantulah mereka orang-orang fakir, bantulah mereka orang-orang miskin. Rasulullah menyampaikan kepada kita, irhamul yatim wa aqimil masakin. Kasihanilah, kasih sayangilah anak yatim, cukupi kebutuhan hidupnya, lengkapi apa yang mereka perlukan. Wa aqimil masakin, bantu orang-orang miskin. Di antara tetangga-tetangga kita mungkin ada yang sudah tua renta, sudah tidak mampu bekerja, mungkin ada janda-janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, mereka tidak bekerja dan punya tanggungan anak lebih 4-3. Siapa yang akan menolong mereka kalau bukan kita? Siapa yang akan menolong mereka kalau bukan uluran dari harta kita? Oleh sebab itu kita mesti merasa agar tidak dicap oleh Allah sebagai pendusta agama, maka kita perlu melakukan itu. Santuni anak yatim dan tolong kaum duafa, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan seperti saya mau jadi salam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya akan beralih kepada adik-adik yatim. Halo. Adik-adik yatim, tolong dengerin kakak sebentar ya. Saya akan memberikan motivasi kepada kalian. Jadi kalian sebagai anak yatim itu jangan putus asa, jangan pantang menyerah, jangan menyerah, jangan merasa pesimis karena kita tidak punya ayah. Misalnya ada yang tidak punya ibu, jangan pesimis. Kalian tahu orang paling hebat di dunia? Tahu? Orang paling sukses di dunia. Kalau di sekarang itu orang paling sukses di dunia itu Cristiano Ronaldo. Dia seseorang laki-laki asal Portugal dan menggeluti bidang olahraga. Dia diminati oleh banyak orang di dalam dunia olahraga. Followers Instagramnya itu mencapai 500 berapa juta. Banyak yang mengikutinya. Itu hanya terkenalnya di masa sekarang. Tapi ada orang yang terkenal dari lahir sampai nanti hari kiamat. Ada orang yang sukses mulai dari lahir atau bahkan mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Siapa dia? Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyangka, Nabi sukses, tapi orang-orang banyak tidak menyangka bahwa Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Nabi nikah lahir dalam keadaan yatim. Rembi Nabi ada depan. Mungkin adik-adikku ini masih beruntung, lebih beruntung daripada Nabi, masih bisa bertemu ayah, masih bisa bertemu ibu. Tapi Nabi itu lahir sudah tidak bisa berjumpa dengan ayahnya. Di dalam kitab Al-Baqarah dituliskan sejarahnya. Walamma tamma min hamdihi syahrani 'ala al-mashhur al-awlad al-marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Menurut pendapat yang paling masyhur, menurut pendapat yang paling kuat, ketika genap 2 bulan kandungan dalam perut Aminah, tuwfiya bil Madinatil Munawwarah Abu Abdullah, maka wafatlah di Madinah Al Munawwarah ayahnya yang bernama Abdullah. Maka sejak hari itu Nabi sudah yatim, 2 bulan dalam kandungan Nabi sudah yatim. Setelah lahir diasuh oleh ibundanya. Ada yang mengatakan umur 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan pendapat lain mengatakan 12 tahun. Itu
sudah ditinggal lagi oleh ibunda tercinta. Ibunda tercinta Siti Aminah wafat, maka sejak saat itu Nabi sudah yatim piatu. Tapi apakah Nabi menyerah? Tidak. Dengan tidak adanya ayah, dengan tidak adanya ibu, apakah Nabi merasa pesimis dengan kehidupan dunianya? Tidak. Dia dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, dia dibesarkan dalam kalangan keluarga-keluarga sekitarnya itu. Dan pantang menyerah, optimis terus menghadapi kehidupan sehingga dia menjadi orang yang sukses. Dan di usia mudanya, di umur 24 tahun, dia sudah menjadi orang sukses. Dia sudah menjadi pengusaha andal, kalau bahasa sekarang manajer di perusahaan dalam dunia perdagangan. Itu Nabi. Yang saya harapkan adalah adik-adikku ini yang naik yatim, semoga bisa melihat semangatnya Rasulullah SAW. Semoga adik-adikku ini bisa meniru bagaimana optimisnya Rasulullah dalam mengarungi kehidupan ini sehingga beliau menjadi orang-orang yang sukses baik di masa itu maupun nanti sampai di masa-masa yang akan datang. Kalau kita kembali kepada sejarah adik-adikku, kita lihat masa lalu, itu banyak orang-orang terkenal, orang-orang hebat itu, mereka itu dari kecil sudah yatim. Ulama-ulama kita itu ada di antara mereka yang dari kecil dia sudah ditinggal oleh ayahnya, dia sudah ditinggal oleh ibunya. Contohnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah. Mazhabnya masyhur, bukan hanya di Indonesia. Mazhab yang paling kalau bisa dibilang lebih ketat daripada yang lain. Mazhabnya terkenal di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nama pendirinya, nama aslinya beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia lahir, dia di masa kecilnya dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya, tapi semangat belajarnya tetap ada, semangat menuntut ilmunya tetap ada, semangat berjuang dalam kehidupannya tetap ada, sehingga beliau bisa disebut ulama yang pertama kali membukukan keilmuan di bidangnya. Misalnya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu ma'ani dan sebagainya. Dia yang pertama kali karena kegigihan beliau dalam belajar sehingga dia menjadi orang-orang yang sukses. Jadi syarat sukses itu tidak harus punya ayah, syarat sukses tidak harus punya ibu. Semua orang bisa sukses, semua orang itu bisa maju, bisa terkenal, bisa berkembang. Kuncinya adalah semangat belajar, semangat sekolah, ajar tepat, insya Allah mengajar tepat, semangat belajar, sukses seentar kaki. Berarti seentar sukses seentar kaki. Ya, ada suara pertanyaan. Jadi itu adik-adikku sekalian. Jadi jangan merasa pesimis. Nah, adik-adikku yang masih punya ayah, punya ibu, kalau yang tidak punya ayah, tidak punya ibu bisa sukses, maka kalian yang punya ayah, punya ibu seharusnya harus bisa lebih sukses daripada itu. Jadi demikian, adik-adikku, jangan patah semangat. Ada pepatah mengatakan tidak ada manusia yang kita hidupkan langsung pintar, tidak ada. Tidak ada manusia yang kita hidupkan langsung kaya, tidak ada. Semuanya butuh proses, semuanya perjalanan panjang. Sehingga ketika kita bisa bersabar dengan itu, maka insya Allah menurunkan hikmahnya, Allah menurunkan ridhonya, kalian bisa menjadi orang-orang sukses di masa depan. Jadi saya doakan mudah-mudahan kalian ini bisa optimis, bisa semangat, sekolahnya tetap, ajar tetap, teruslah berkembang menuju masa depan yang cerah. Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang hebat nanti di masa depan. Mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang bisa berguna bagi bangsa, negara dan agama, bisa menjadi kebanggaan orang tua di alam kubur atau mereka yang sudah tiada. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Gai. Baik, selanjutnya saya ingin, karena kita sekarang berada di bulan Ramadan ya, dan kita sekarang sementara menjalankan ibadah puasa. Ini ada satu rahasia yang kira-kira orang-orang ini enteng dalam mengamalkan ini, bahkan tidak ada.
Jadi orang yang berpuasa itu Pak, orang yang berpuasa itu di dalam hadis Nabi diberikan dua kemuliaan, dua kebahagiaan, mendapatkan dua kegembiraan. Lisa'imi farhatani, bunyinya begini, lisa'imi farhatani, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan, dua kemuliaan. Yafrahuluma iza afkara bifitrihi wa iza laqiya rabbi. Yang pertama, iza afkara bifitri, ketika menjelang berbuka puasa, wa iza laqiya rabbi, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi dua kebahagiaan itu yang didapat. Pertama ketika menjelang berbuka, yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Yang saya bahas yang pertama saja. Soalnya kalau yang bahas yang kedua ini agak panjang. Jadi yang pertama saja. Idza afqara bi fitri, apabila menjelang berbuka. Nah, ada kemuliaan khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang berpuasa itu Allah berikan doa mustajab. Allah berikan doa mustajab, dan itu diletakkan pada saat menjelang berbuka puasa. Jadi emang sebelum aku dah tak doa nikah iman. Ada kesempatan doanya dikabulkan tapi kita tidak berdoa. Jadi kadang orang ente apa tahu aku kadang-kadang. Padahal seharusnya yang kita lakukan itu 5 menit, 10 menit sebelum berbuka puasa kita sudah berada di antara hidangan berbuka itu, sambil zikir, sambil sholawat, sambil baca Quran. Cara apa? Menggunakan catur-caturan, tapi hati jangan lepaskan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Caturan cara apa? Tapi hati waktu zikir sholawat. Dan nanti ketika sudah agak-agak mau azan, itu baru bacakan doa, minta doa, mintanya di dalam hati atau mintanya secara, kalau untuk caturan kan takut ya Allah minta berdoa, minta rezeki lancar kan takut kita, jadi mintanya di dalam hati, minta apapun yang kita minta. Misalnya rezekinya kurang, misalnya minta diberikan kelancaran rezeki, minta diberikan kalau di dalam dunia pendidikan, minta diberikan pemahaman ilmu yang kuat. Minta, intinya kesempatan yang diberikan oleh Allah, keagungan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa dengan memberikannya satu doa mustajab yang diletakkan sebelum berbuka puasa, itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Tapi kalau saja kata orang lainnya, nganggep ketika kita berdoa itu nganggep apa doa saya doa secara berbeda kita ikut itu pengiran. Jangan berpikiran seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah, tidak ada. Semua doa dikabulkan Allah, tapi pengkabulannya itu bermacam-macam. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," berdoa kepadaku, pasti Allah akan kabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah meninggal janjinya. Jadi jangan berpikir, wah tanggung apa bulan di dunia. Jangan berpikir seperti itu. Semua doa itu dikabulkan Allah, tapi pengkabulannya itu ada 3 macam. Yang pertama, kita minta langsung dikasih. Jadi ada minta pengiran, Allah minta supaya Allah bisa langsung Allah. Kalau kita langsung beri, itu ibaratnya anak kecil minta permen, anak kecil minta mainan kepada orang tua, langsung dikasih, langsung minta permen. Ada yang kedua, ada doa yang ditunda dulu. Ada doa yang ditunda dulu. Kenapa ditunda? Karena kita kalau dikasih nanti akan berbahaya pada diri sendiri. Misalnya minta soki, berkita pengeran, ada yang soki bisa ria, ada yang soki bisa tercampur, bisa sombong ke tetangga selain, membahayakan dirinya. Itu ibaratnya anak kecil minta todi, minta bilen, kawan-kawan, tak kira itu. Kalau diberi berbahaya kepada dirinya sendiri. Kemudian ada yang ketiga, kita tidak dikasih oleh Allah di dunia ini. Kita minta, tapi kita tidak dikasih di dunia ini. Makanya nanti di hari kiamat ada orang terkejut dengan amalnya. Ya Allah, kenapa amal saya sebanyak ini? Ini amalmu kata Pangeran. Kenapa amal saya sebanyak ini? Padahal saya tidak pernah melakukan kebaikan dengan hebat. Artinya tidak pernah saya melakukan kebaikan sebanyak itu. Kata Allah, inilah doa-doamu yang ada di dunia yang saya tidak kabulkan dan saya simpankan untuk nanti di akhirat. Jadi menjadikan penyelamat dia di akhirat. Jadi doa yang tidak dikabulkan di dunia ini jangan sampai tidak dikabulkan Allah, itu disingkirkan
disimpankan di akhirat untuk kita, untuk menjadi penolong, untuk menjadi penyelamat kita nanti di akhirat saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jika ada kesempatan untuk berdoa, maka saya sarankan berdoa. Ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa ini, diberikan keagungan, diberikan satu doa yang mustajab mulai dari Ramadan pertama 30 hari kita diberikan kemuliaan. Berbuka, sebelum berbuka kita disuruh berdoa agar doa kita ini diijabah dengan kita mengiring-iringnya dengan zikir, dengan sholawat, dengan baca Quran dan segala macam. Maka itu termasuk sesuatu yang Allah harapkan dari kita. Artinya apa? Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun yang kita minta, itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira aku terbentuk ya? Mungkin cukup ya. Mungkin nanti disini oleh sholawat, zikir dan segala macam. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, yang menyentuh hati para bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya dengan sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.